Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Malam. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kita dapat berkumpul pada acara yang insya Allah berkah malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Lalu salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin. Lalu di sini saya sebagai pembawa acara sekaligus pemateri akan membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua membaca surah Al-Kahfi, lalu acara yang ketiga materi, dan acara yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, memasuki acara yang kedua yaitu membaca surah Al-Kahfi. Oke, akan saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلو أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Mohon maaf, diulang. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, memasuki acara yang ketiga yaitu materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke. Biar semangat, tak sapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao. Ni hao. Jawabnya ni hao juga. Ni hao. Wan xiang hao. Artinya selamat malam. Ni chi fan ma? Kalian udah makan? Udah. Oke. Semangat ya.
mendengarkan acara saya. Oke, kita masuk ke materi. Judulnya adalah keutamaan mengerjakan amalan sunnah di hari Jumat. Yeay. Pematerinya Syifa Noram Alfa. Siapa itu? Saya sendiri. See good in all things. Oke, kan tadi judulnya sunnah yo. Nah, ini ada pertanyaan. Apa sih sunnah itu? Kan sebelum mempelajari itu kita harus mengetahui sebenarnya apa itu sunnah. Ada yang tahu? Nggak ada. Oke, sunnah secara bahasa berarti torikoh. Torikoh, maksudnya itu kata lainnya gitu ya. Torikoh. Torikoh itu apa? Artinya cara. Tapi kalau eh, dibuat apa sih namanya kayak gitu kata benda ya nggak sih torikun artinya jalan terus juga bisa dibilang perilaku. Nah dia ini terbagi menjadi dua, sunnah yang baik dan buruk. Nah tentu saja ini ada hadisnya kawan. Oke saya bacakan ya. Man sanna fil islami sunnatun hasanatan falahu ajruha wa waj'ru ma amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusu. Sebentar. Oke, saya ulangi. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatun sayyi'atun kana alaihim wizruha wa wiznu man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min au bin azwarihim syai'un. Artinya apa? Artinya, barang siapa yang memberikan contoh kebiasaan baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya. Dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu tanpa bentar. Barang siapa yang memberikan contoh kebiasaan baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya. Pahalanya itu, dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu, maksudnya aduh beribet. Barang siapa yang memberikan contoh kebiasaan baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Di hadis ini Rasulullah tuh menyebutkan dua ya, yang saya sebutkan tadi yaitu sunnah baik dan buruk. Nah, kan ada hadis toh ini yang menjelaskan bahwa segala perkataan, baik itu perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, ataupun budi pekerti, jalan hidup, baik itu yang sebelum diutus menjadi nabi, di Gua Hiro, dan setelahnya. Tapi kok ada sunnah yang buruk juga ya? Nah, kalian mesti berpikiran gitu ya. Soalnya sunnah ini kan yang di sini kita bahas tuh secara umum. Oke. Sunnah artinya apa tadi? Jalan, cara, dan perilaku. Jadi kalau misal kita ngikutin kayak budaya di daerah kita masing-masing yang bisa jadi sesat, itu namanya sunnah yang buruk. Karena jalan, cara, atau perilaku yang buruk, yang melenceng. Dan tentu saja nggak ada, apa sih namanya, nggak ada dasar dari nabi kita Muhammad SAW. Oke, sunnah. Sunnah itu ada yang tahu apa? Maksudnya kayak hukumnya gitu loh. Ada yang tahu? Wah, 10 menit lagi. Oke.
Karena tidak ada yang menjawab, ini akan saya terangkan ya. Sunnah itu kebiasaan, perbuatan yang apabila dilakukan dapat mendapat pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa apabila tidak dikerjakan. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Sama yang kita pelajari selama ini? Iya. Gitu. Ya. Cakep. Oke, makasih sudah menjawab. Selanjutnya, question. Kenapa kok hari Jumat? Kenapa kok amalan-amalan sunnah yang kita bahas sekarang hari Jumat? Jeng-jeng. Ya, ini our story begins here. Ya, cerita kita mulai dari sini. Ini awal materi kita ya. Kenapa kok hari Jumat sih? Karena hari Jumat adalah hari yang spesial bagi kita, umat Muslim. Hah? Hari Jumat spesial? Kenapa? Mari kita ulas bersama. Pertama, hari Jumat itu adalah hari raya umat Islam. Ya, hari Jumat itu kan sangat spesial ya. Jadi kayak pembeda gitu loh antara yang Muslim dan non-Muslim. Ya enggak? Ya kan, ya kan? Ya dong. Terus yang kedua, cakep. Terus yang kedua, hari bersejarah. Soalnya hari ini tuh Nabi Adam diciptakan loh, guys. Kalian juga harus tahu. Nabi Adam tuh diciptakan hari Jumat. Nih, ini ada hadisnya ya, tak bacakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang pada hari itu matahari terbit adalah hari Jumat. Dan pada hari itu Nabi Adam diciptakan, dan hari itu ia dimasukkan ke jannah atau surga. Dan pada hari itu pula ia dikeluarkan dari jannah. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Ya, jadi bersejarah itu alasannya ada dua, guys. Yang pertama, hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Terus Rasulullah bersabda bahwa hari Jumat itu terjadi hari kiamat nantinya. Ya, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya ya di yaumul qiyamah. Amin, amin. Amin. Yang ketiga, hari penghapusan dosa. Yang keempat, doa-doa jadi sangat mustajab. Loh, kok bisa mustajab? Wayu, kenapa wayu? Soalnya sebentar. Nah, nih. Dari Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, sesungguhnya pada hari Jumat itu ada satu saat yang tidak ada seorang yang memohon sesuatu kepada Allah pada saat itu, melainkan Allah pasti akan memberi kepadanya. Jadi, hari Jumat itu waktu yang sangat utama untuk berdoa, kawan. Ya, akan berusaha saya amalkan juga. Kita sama-sama belajar ya. Uhuy, lanjut. Apa itu tulisannya? It's time for a new adventure. Ahau. Question. Apa saja amalan-amalan sunnahnya? Apa yo? Aku kepo. Capcus. Amalan-amalan sunnah di hari Jumat sebagai berikut. Ada memperbanyak zikir. Pertama yaitu memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir dan doa. Zikir itu kan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengingat Allah ya. Dengan menyebut nama Allah banyak-banyak, memuji, memuja, ya begitu. Nah, kita kan diperintahkan untuk banyak mengingat Allah gitu kan.
Ya nggak cuma hari Jumat sih sebenarnya, tapi yuk ini sunnah. Jadi ada reward spesialnya. Terus, oh ya ini ada hadisnya dong. Enggak, dalil dari surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian disuruh untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah. Lalu ada membaca surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi itu kayak kita tadi dong. Walaupun cuma 10 ayat, tapi kan kita udah mengamalkan ya yang penting. Sip. Nah, membaca surah Al-Kahfi itu merupakan salah satu amalan sunnah di hari Jumat. Yang tentu saja pahalanya sangat luar biasa dong. Insya Allah. Terus, ada hadisnya juga dong. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Itu hadis riwayat Ad-Darimi. Dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa pahala membaca surah Al-Kahfi itu akan disinari oleh cahaya, mendapatkan kebaikan di antara 2 Jumat. Oke, jadi kita dari Jumat ini ke Jumat mendatang, insya Allah kita dapat rahmat. Amin, amin. Amin. Terus, memakai pakaian yang terbaik dan wewangian. Maksudnya di sini itu buat cowok ya, kan hari ini mereka besok mereka Jumatan loh. Ya pastinya harus wangi, harus pakai pakaian yang terbaik. Soalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, yang artinya wajib bagi kalian untuk membeli 2 pakaian untuk sholat Jumat, kecuali pakaian untuk bekerja. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan pastinya dinilai sahih. Oke. Siapa yang nilai sahih? Al-Albani. Selanjutnya, membaca surah As-Sajdah dan Al-Insan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca surat tertentu pada hari Jumat. Di antaranya adalah surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Kan tadi Al-Kahfi itu di malam Jumat ya keutamaannya. Tapi hari Jumat juga nggak apa-apa. Nah ini yang hari Jumat, hari hanya itu Rasulullah meriwayatkan untuk membaca surah As-Sajdah dan Al-Insan. Nah, Nabi itu membacanya kapan? Pas sholat subuh pada hari Jumat. Lalu yang kelima, memperbanyak sholawat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah sholawat kepadaku di dalamnya, karena sholawat kalian akan disampaikan kepadaku. Kemudian para sahabat berkata, bagaimana ditunjukkan kepadamu sedangkan engkau telah menjadi tanah? Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharumkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan An-Nasa'i. Ya, mari kita lanjutkan. Ya, tadi kita sampai yang ke-6. Ya nggak sih? Ya. Yang ke-6 yaitu mandi dan membersihkan diri. Nah, meski ya sebenarnya nggak tiap hari Jumat sih yo mandi dan membersihkan diri itu. Tapi kan ini sunnah yo. Sunnah pasti ada rewardnya. Reward spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Nah, ini ada hadisnya yo dari Bukhari dan Muslim, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka ia mandi seperti mandi janabah. Yang ketujuh yaitu menyegerakan untuk datang ke masjid. Maksudnya menyegerakan datang ke masjid itu khusus buat cowok ya. Ya sebenarnya kita nggak apa-apa juga sih. Iya nggak sih buat ikut sholat Jumat itu cewek juga nggak apa-apa. Nah tapi di sini yang diutamakan cowok. Karena mereka ada sholat Jumat yang hukumnya wajib buat mereka.
Nah, tapi menyegerakan datang ke masjidnya itu sunnah. Oke. Nah, ini ada hadisnya juga dari hadis riwayat Bukhari. Nah, Bukhari ini mendengar Anas bin Malik berkata, kami berpagi-pagi menuju sholat Jumat dan tidur siang setelah sholat Jumat. Ya, pastinya itu bersama Rasulullah ya maksudnya. Nah, the harder you work, the better you get. Udah selesai. Xie Taja. Oh iya, aku mau menambahkan ya sebelumnya. Kan ini kita bahasnya tentang sunnah yo. Jangan mentang-mentang kita bahasnya sunnah kok meninggalkan yang wajib. Itu tidak bisa ya. Wajib ya wajib, sunnah ya sunnah. Begitu. Kok kita misalnya ada halangan apa gitu ya buat sehingga sholat asarnya itu telat. Kok mau sholat sunnah sebelum asar kan ya nggak boleh kan ya? Ya ada nggak sih sholat sunnah sebelum asar? Ya mas ganti contohnya duhur. Kalau misalkan kita pas duhur itu ada halangan sehingga sholat duhurnya itu bisanya mepet-mepet asar. Kok kita mau sholat duhur ya itu nggak boleh. Pastinya ya sholat duhurnya dulu diutamakan kan wajib. Ya gitu. Oh iya, kan tadi sunnah toh. Sunnah itu punya teman-teman yang lain. Ada wajib atau fardu, terus haram, makruh, dan mubah. Nah tentunya apa sih yang komponen-komponen tak sebutin tadi itu berkonsekuensi pada pahala maupun dosa jika dikerjakan maupun ditinggalkan. Begitu. Sudah sekian dari saya. Xie大家朋友们，晚上好。Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam minta warahmatullahi tolong. wabarakatuh. Teman-teman tetap stay. Ini adalah laporan kegiatan keagamaan yang saya kerjakan. Sudah saya cicil dari kemarin-kemarin. Ada ringkasan, prakata, daftar isi, atau daftar isi, daftar lampiran, pendahuluan, tujuan kegiatan dan kawan-kawan yang sudah saya kerjakan dari sebelum acara dilaksanakan sebagai pembentuk konsep. Metode kegiatan juga sudah saya isi agar lebih terkonsep lagi kegiatan-kegiatan yang akan saya laksanakan. Ya, ini ada teman-teman saya, pesertanya. Ada ini adalah laporan kegiatan keagamaan. Karena sebelum acara saya sudah mengisi dari sampul, perbaikan sampul, sampai metode kegiatan. Metode kegiatan bagian desain kegiatan. Saya sudah mengisi data dan sumber kegiatan, yang berisi peserta-peserta serta jumlah peserta yang
undangan, dan lain-lain. Lalu ini ada objek dan subjek kegiatan yang berisi tentang kegiatan, objek dan subjek, waktu, lokasi, media. Lalu di sini adalah hasil kegiatan. Hasil kegiatan meliputi pelaksanaan kegiatan, hasil evaluasi terhadap peserta, dan juga kendala. Lalu kesimpulan juga sudah saya buat. Di sini saya sedikit menambahkan penutupan. Daftar pustaka. Daftar pustaka ini saya buat dengan tidak mengetik manual. Menggunakan references, lalu ke manage sources, lalu dari sini saya isi. Karena saya mengambil dari web, jadi saya memilih yang website, opsi website. Beginilah jadinya. Selanjutnya lampiran-lampiran. Ini adalah screenshot dan juga link, karena videonya belum saya upload, jadi linknya belum ada. Selesai.